Assalamualaikum Ibu Iis, mohon maaf mengganggu. Waalaikumsalam, Ibu. Ada apa, Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya tuh sekarang kan mulai masuk semester 2 ya. Ada yang ingin saya bicarakan. Hmm, eh, apa tujuan Ibu dari ini, Bu? Dari pembicaraan ini, Bu? Saya mau ada percakapan coaching nih sama Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu saya ya, mencerahkan. Saya tuh agak bingung sekarang. Saya ingin tujuannya melalui pembicaraan coaching ini nanti saya dapat pencerahan. Saya ingin meningkatkan minat baca Bu di anak didik saya, murid kelas 1A. Ya, seperti itu. Baik, Bu Elvin. Apa yang bisa Ibu ceritakan sehingga kurangnya minat membaca pada siswa di kelas Ibu itu? Seperti apa, Bu? Jadi begini ya Bu ya, saya ceritakan dulu ya bagaimana kondisi anak didik saya. Jadi murid saya itu belum memiliki kesadaran untuk mau membaca sendiri tuh, ngambil buku sendiri tuh, mereka belum ada keinginan seperti itu. Jadi nunggu disuruh dulu. Kemudian kalau misalnya disuruh membaca ya di rumah, keesokan harinya saya tanya atau konfirmasi ke orang tua. Lah katanya enggak Bu, anak saya maunya main saja. Ya, memang anak seperti itu senangnya bermain ya, Bu, anak kelas 1 itu. Nah, selain itu juga saya sudah membuat pemetaan kesiapan belajar murid. Jadi, saya sudah ada 3 kelompoknya. Yang pertama, anak saya itu ada yang kurang. Yang dalam kurang itu maksudnya dalam pemahaman atau suku katanya itu masih dieja. Kemudian yang sedang, yang tadi yang mengeja itu 5 orang. Kemudian yang sedang, yang kemampuan membacanya dalam tingkatan perkata itu 10 orang. Dan yang sudah lancar dalam bentuk kalimat, paragraf, itu sebanyak 15 orang, Bu. Iya, seperti itu ya, Bu ya. Nah, Bu, Ibu itu sudah bagus ya, Bu. Ibu sudah melaksanakan pemetaan gitu. Kemudian Ibu sudah mengklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Lalu harapan seperti apa yang Ibu inginkan supaya menumbuhkan minat baca pada siswa, Bu? Harapan saya tuh seperti ini, Bu. Mereka kan sebentar lagi mau masuk kelas 2 nih. Mereka tuh harus punya semangat tuh, mencintai ketertarikan dalam membaca tuh. Kalau melihat buku tuh udah langsung, wah saya mau baca nih. Nah, sudah ada kesadaran diri dirinya sendiri untuk mau membaca tanpa saya suruh lagi. Dan tentunya saya berharap kemampuan membacanya juga meningkat. Iya, bagus Bu kalau begitu ya. Dari harapan-harapan Ibu ya. Nah, setelah tadi harapan yang Ibu paparkan ya. Di sini nih, posisi ideal yang Ibu harapkan, kan ada rentang skala ya Bu ya, dari skala 1 sampai 10. Nah, kira-kira posisi berapa Ibu sekarang? Posisi ya, kalau dari skala, sepertinya saya masih di 7, Bu. Ya, karena masih ada 16% dari murid saya yang masih mengeja terbata-bata. Kedepannya ingin saya tingkatkan menjadi 9 bahkan 10 lah, biar optimal. Agar ketika mereka semua naik kelas tuh, saya berharap anak didik saya yang sebanyak 30 orang itu bisa semuanya membaca. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Iya, Bagus Bu, itu. Bagus, jadi ada peningkatan ya, iya, peningkatan yang bertahap ya Bu ya. Oke betul. Ibu, nah kira-kira nih, hambatan yang ditemui Ibu dalam meraih tujuan, apa saja Bu hambatannya? Iya, tujuan saya kan tadi inginnya anak-anak saya itu tertarik. Hambatannya ketika membuat sesuatu yang tertarik itu kan berarti saya harus membuat media yang menarik ya, Bu. Nah, yang agak mengganjal atau yang sering menjadi hambatan saya itu ketika membuat media yang menarik itu harus membutuhkan bahan, biaya, waktu pengerjaannya juga itu cukup lama, Bu. Hmm, jadi itu ya Bu ya, yang menjadi hambatannya ya. Iya. Dari hambatan, lalu seperti apa Bu langkah-langkah yang Ibu telah lakukan sehingga dapat menumbuhkan minat baca pada siswa?
Selama ini saya sudah melakukan beberapa langkah ya Bu. Di antaranya ketika pembelajaran, misalnya saya selipkan dulu kegiatan giat literasi, misalnya membaca selama 10 menit. Kemudian saya juga sudah membuat kartu kata, tapi dalam bentuk yang masih sederhana Bu, masih polosan. Misalnya saya ngeprint, saya gunting, disimpan. Kemudian kadang lupanya teledornya tercecer. Jadi saya belum menatanya dengan baik. Kemudian ada juga media ular tangga kata gitu, tapi masih jarang saya gunakannya. Hmm, itu ya. Ibu itu luar biasa. Ide-ide kreatif ibu sudah bisa membuat kartu ya, kartu huruf, kemudian tadi ada media ular tangga itu semua bagus Bu. Nah sekarang tinggal ibu lebih memanage waktunya saja Bu, agar bisa sering dilaksanakan Bu, supaya siswa itu tumbuh ya, tumbuh minat bacanya Bu gitu. Nah Bu, apa yang menjadi kekuatan Bu? Kekuatan yang bisa diambil dari langkah-langkah tersebut Bu? Yang menjadi kekuatan saya tentunya karena saya ingin membuat media pembelajarannya yang menarik, nanti saya akan berusaha membuat medianya itu dari sesuatu yang mudah saja Bu. Misalnya memanfaatkan barang bekas atau dari bahan alam yang mudah didapat. Kemudian diolahnya juga mudah sehingga pengerjaannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Nanti saya mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, bahkan bisa berkolaborasi juga dengan orang tua siswa. Mereka kan senang kalau misalnya kita ajak bersama-sama yuk membuat ini untuk anak didik kita, untuk murid-murid. Kemudian satu lagi Bu, biar tertata tuh nanti saya sepertinya ingin membuat pojok baca di kelas agar tidak berserakan kemana-mana nanti media-media saya. Seperti itu Luar Bu. biasa. Sungguh menarik ya Bu ya. Ibu dengan tadi diadakannya pojok baca gitu, kemudian Ibu berkolaborasi dengan rekan sejawat itu sungguh luar biasa Bu. Ya. Kemudian sekarang apa rencana Ibu dalam meningkatkan minat baca siswa itu? Jadi nyambung yang tadi saya sekarang mulai terarah nih. Jadi saya punya rencana ke depannya nih Bu. Jadi saya itu berarti kalau sebelumnya media katanya masih sederhana, saya akan membuat media kartu katanya itu akan dibuat menjadi lebih menarik Bu. Saya akan mendesainnya misalnya dengan apa yang disukai oleh anak sekarang tuh, misalnya kartun yang mereka sukai sekarang, yang viral, nanti saya akan mengikuti kekinian yang disukai anak. Kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan pustakawan sekolah agar nanti mereka mau mengunjungi perpustakaan. Anak-anak kan juga membaca itu harus dikoordinir dulu nih perpustakaannya tuh, pustakawannya. Anak senang biasanya dengan tulisan yang besar-besar kalau kelas 1 tuh, yang banyak gambarnya. Selain itu, tentunya yang tadi saya juga akan membuat pojok baca di ruang kelas 1 itu belum ada, Bu. Iya, bagus Bu itu. Luar biasa Bu ya. Di sana kan kalau kita membuat media itu yang viral-viral kan Ibu tadi sudah memaparkannya Bu dengan kartun yang sedang tren sekarang, sedang viral sekarang. Jadi kan si siswa itu kan tumbuh ya Bu. Bagus sekali Bu. Terus Ibu berkolaborasi dengan pustakawan yang ada di sekolah, itu sungguh luar biasa Ibu, hebat sekali. Nah Bu, dari sana apa strateginya Bu dalam rencana? Strategis. Iya, kalau strateginya berarti harus laras dengan rencana saya. Jadi nanti ketika saya sudah membuat kartu kata yang menarik, nanti saya akan membuat permainan karena anak-anak didik saya, anak murid saya masih senang dengan dunia bermain. Nanti saya akan gunakan sebagai permainan tebak kata, bisa digunakan ya sebelum atau sebelum masuk, sebelum pulang sekolah, ketika ice breaking, di sela-sela ice breaking, bisa. Kemudian nanti akan dibuat jadwalnya, jadwal kunjungan ke perpustakaannya, dan membuat pojok bacanya juga itu dengan tadi dekorasi yang menarik yang disukai oleh anak-anak. Iya, bagus sekali Bu. Sudah tertata ya strateginya dan sudah selaras dengan rencananya ya Bu. Oke Ibu. Nah,
ini berbicara tentang waktu nih Bu. Bagaimana jangka waktunya Bu? Kapan akan dimulai dilaksanakannya Bu? Iya, karena ini sudah masuk semester 2 ya Bu, jadi makin cepat harus makin baik nih. Jadi mulai besok akan saya langsung dipraktekkan saja. Mulai minggu ini, dimulai besok lah, oke. Hingga akhir semester akan dievaluasi. Oke, bagus sekali Bu. Lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Iya, Tepat Bu. Mantap Bu ini. Oke Bu. Lalu apa indikasi keberhasilan rencana aksi Bu ini? indikasi keberhasilannya karena saya sudah tadi ada 3 kategori ya. Jadi nanti akan saya melihat evaluasi di akhir. Murid saya nanti yang kurang lancar, berarti harus naik stepnya. Dia yang tadinya membacanya masih suku kata harus bisa kata, minimal kata. Syukur-syukur langsung bisa kalimat penuh. Yang sedang nanti dia harus meningkat, menjadi tingkatannya harus bisa membaca kalimat. Dan yang sudah lancar, tentunya dia harus bisa lebih memahami makna dari setiap kata yang dia bacanya. Oke, jadi Ibu melihat dari pengklasifikasian 3 kelompok tadi ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Nah, lalu apa yang ingin Ibu kembangkan nih di akhir semester ya? Capaiannya apa saja nih menjelang akhir semester itu? Iya, setelah minat baca anak didik saya, murid saya meningkat, jadi saya ingin mengembangkan pemahaman mereka terhadap isi bacaan. Karena biasanya mereka hanya baru bisa membaca kata, tapi belum tahu maknanya. Seperti misalnya membaca tekun, tapi maknanya apa ya? Artinya apa? Nanti saya ingin di akhir semester itu mereka lebih mengetahui makna dari setiap kata. Nanti bisa membaca terbimbing, agar pemahaman terhadap isi bacaannya itu lebih bermakna. Gitu. Iya. Jadi intinya pada pemahaman ya Bu ya. Iya, betul Pemahaman Bu. nah, supaya dia lebih tahu, lebih paham ya, jangan asal baca saja ya. Iya. Oke. Lalu komitmen apa sih Bu yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Berbicara tentang komitmen, tentunya nanti kita harus konsisten ya Bu. Kegiatan ini nggak boleh cuma sekali aja satu pembelajaran, satu pertemuan. Tidak bisa seperti itu. Jadi nanti saya akan berusaha untuk konsisten, berkesinambungan, serta menjalin koordinasi yang rutin, komunikasi yang rutin dengan orang tua siswa. Oke. Jadi intinya harus konsisten ya, Iya. menjalin kolaborasi ya Ibu. Bagus Bu, luar biasa Ibu itu. Oke Ibu, lalu siapa saja yang membantu ya? Membantu, Ibu minta bantuan gitu untuk menjalankan komitmen ini Bu. Yang bisa saya membantu saya tentunya dari lingkungan terdekat saya dulu ya Bu, rekan sejawat tentunya. Karena di sekolah saya itu kan ada 3 ya Bu ya, kelas 1A, 1B, 1J. Nanti saya minta bantuan ke wali kelas 1B, 1J untuk mengingatkan saya dalam komitmen. Karena kita kan sama kelas 1. Kemudian tentunya peran orang tua siswa kan tidak bisa diindahkan begitu saja karena kita ada koordinasi bagaimana perkembangan di rumahnya biar berkesinambungan dengan apa yang dilaksanakan di sekolah. Bagus Bu, itu luar biasa Bu. Ya, jadi ada kolaborasi dengan rekan sejawat ya, apalagi sesama guru kelas 1 itu ya, juga ditambah dengan kita berkolaborasi dengan orang tua. Itu sudah bagus Bu. Luar biasa Ibu itu. Oke Ibu. Nah, di sini tindak lanjutnya Bu dari coaching ini apa Bu? Oh ya, tindak lanjutnya berarti tadi saya sudah mempunyai gambaran yang jelas nih ya buat besok dipraktekkan. Jadi ke depannya setelah ini saya langsung nih mulai semangat saya Bu, alhamdulillah mau mempraktekkan lah besok membuat kartu kata dengan desain yang menarik. Kemudian saya juga harus memberi perhatian yang lebih ya pada anak yang masih kurang. Kemudian refleksi berkala. Jadi saya nanti pantau, saya lihat apa yang sudah sesuai atau apa yang harus saya tingkatkan lagi ke depannya biar hasilnya optimal. Oke, bagus sekali Bu. Nah, Bu, setelah tadi kita melaksanakan coaching ya, apa yang Ibu simpulkan dari coaching ini? Wah, Masya Allah ya, Alhamdulillah sekali. Setelah percakapan coaching ini, saya mendapat pencerahan nih Bu. Jadi nanti saya tahu nih, untuk meningkatkan minat baca murid itu,
di kelas 1, khususnya di kelas saya, ya memang yang harus menarik sesuai dengan kodrat anak. Di antaranya desainnya, kemudian dikemas juga dalam bentuk permainan, kemudian nanti pojok baca, serta nanti saya akan buat jurnal untuk memantau perkembangan kemampuan membaca murid, Bu. Oke, Ibu. Nah, Bu, bagaimana sekarang perasaannya? Alhamdulillah, saya lega dan tenang, Bu. Tadi kan masih samar-samar, sekarang udah gamblang nih, udah jelas nih arah tujuan saya. Besok mau ngapain saya udah oke lah, siap beraksi, Bu. Iya, bagus Bu, Iya, alhamdulillah ya. Ibu sudah merasa tenang, merasa nyaman. Semoga rencana-rencana Ibu dapat terlaksana ya dengan baik. Semangat Bu, iya, semangat amin. Terima kasih pagi. banyak. Terima kasih banyak, Bu. Bel sudah Kami berbunyi, saya pamit ke kelas lagi. ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tim. Assalamualaikum Bu Elvin. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu Iis. Ada apa nih? Maaf Ibu, mengganggu waktunya sebentar, boleh nggak Bu? Tidak apa-apa. Silakan, silakan, silakan masuk ya. Duduk saja dengan nyaman. Ya, ada apa, Bu? Begini Bu, saya itu punya permasalahan Bu. Ya. Proses pembelajaran, saya itu bingung Bu. Oh, baik-baik. Kita akan berusaha ya kita membuat percakapan coaching nih, mudah-mudahan. Dari pembicaraan ini, apa yang Ibu harapkan nih? Ya, harapan saya ya, tujuan dari pembicaraan ini saya dapat memecahkan masalah yang saya hadapi, yaitu mengatasi karakteristik anak yang usil, sehingga pembelajaran di sekolah ya, di kelas gitu, itu Bu. Oh, baik. Anak yang usilnya emang rata-rata tiap kelas juga ada ya, Bu ya? Oke, coba bisa Ibu ceritakan apa yang anak itu lakukan sehingga anak itu disebut bisa usil gitu mengganggu temannya dalam pembelajaran itu seperti apa? Jadi begini Bu, terkait proses pembelajaran di kelas ya Bu, akhir-akhir ini saya merasa kebingungan dengan ulah salah satu siswa Bu yang sering usil sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan Bu di kelas itu gitu. Sebenarnya sih siswa tersebut itu pintar Bu dalam pelajaran matematika gitu. Tetapi karena dia pintar gitu ya Bu ya, jadi tugas yang dikerjakan itu cepat gitu, cepat selesai. Dia sudah selesai mengerjakan tugas, dia mengganggu temannya yang seperti dia itu kan mengambil pensil yang ada di temannya yang sedang dipegang ya. Kemudian mengambil buku lalu dilempar-lempar ke bangku yang lain. Nah, seperti itu, Bu. Padahal saya Hmm, sudah berusaha, Bu, mengingatkan dia gitu. Jangan berbuat seperti itu gitu. baik, Itu. berarti Ibu mengalami sedikit keresahan karena di kelas ada anak yang usil, secara akademik dia bisa, cuma karena dia cepat mengerjakannya, jadi ada waktu lebih, dia mengganggu temannya yang lain, begitu? Iya, Bu. Iya, reaksi teman-teman yang lainnya bagaimana itu? Ya, reaksinya sih banyak yang mengeluh, Bu. Mengeluh ketika proses pembelajaran berlangsung itu. Karena merasa terganggu, Bu. Apalagi buku temennya dilempar-lempar gitu kan, sedang mengerjakan tugas gitu. Kemudian pensilnya gitu. Ya seperti itu, Bu. Jadi keluhan, banyak keluhan yang datang kepada saya siswa-siswa yang mengeluh akibat usilnya dia gitu. Kan dia nggak diam, Bu, di kelas itu. Baik, baik. Tadi Ibu sudah bercerita bahwa Ibu juga sudah berusaha ya untuk Nah, menangani. Cuma kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, coba posisi Ibu sekarang ada di mana? kalau dilihat dari skala ya, Bu, posisi saat ini saya itu di posisi 7 Bu. Karena melihat ya dari karakteristik anak itu bisa ya
mengerjakan tugas, dia pandai, tetapi dari sikap mungkin dia belum ya Bu ya, belum mendekati. Jadi kedepannya saya berusaha untuk mencapai ya skala 8 atau 9 lah Bu. Itu. Saya berusaha sekali untuk mendapatkan skala tersebut Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya, kita bisa berusaha karena sebagai pendidik ya, dalam setiap proses pembelajaran adalah usaha kita ya untuk merubah anak dari yang kurang menjadi lebih baik lagi. Baik, sekarang apa kira-kira hambatan Ibu dalam meraih tujuan tadi itu seperti apa? Ya, hambatan yang saya alami ya itu mengenai anak Bu. Jadi anak yang mengganggu tersebut sudah saya nasihati, sudah saya tegur berulang-ulang, tapi tetap saja gitu mengulangi lagi perbuatannya. Itu Bu yang menjadi hambatannya Bu. Berarti anak tersebut masih sering mengulang ya, walaupun sudah ditegur. Iya. Baik, tapi biasanya dari kekurangan itu ada kelebihan. Coba, mungkin apa yang menjadi kekuatan atau peluang yang bisa Ibu ambil dari si anak tersebut yang bisa kita arahkan menjadi lebih positif? Kekuatan ya Bu ya. Iya. Cara kekuatan kalau saya ya dalam menghadapi karakteristik anak tersebut, saya itu pertama itu harus sabar Bu ya. Memiliki rasa sabar, kemudian saya itu akan melakukan pendekatan berbagai cara pendekatan secara terus menerus Bu. Itu. Betul, saya setuju sekali ya. Memang kita sebagai pendidik tuh sabarnya yang harus kita, wah, Insya Allah dengan pendekatan yang maksimal ya. Baik, untuk meraih tujuan tersebut ya kita harus mempunyai rencana ya. Apa rencana Ibu dalam mengatasi murid tersebut? Adapun rencana saya ya Bu ya, nih ada sedikit setelah tadi saya berbicara dengan Ibu itu ada sedikit rencana gitu ke depannya. Nah, saya itu ingin memberikan tugas ya sesuai bakat dan minat kepada siswa tersebut Bu. Yang misalkan kan dia itu kan menonjolnya matematika ya, dia pintar matematika gitu. Tetapi ada minat dia tuh senangnya menggambar Bu ya. Jadi saya akan arahkan dia untuk menggambar gitu. Tetapi disesuaikan dengan pelajaran. Misalkan pelajaran matematika mengenai ukuran seperti tadi kan, mengenai ukuran menggambar ukuran berat ya gitu. Alat-alat ukuran berat seperti itu. Kemudian menjadikan dia itu tutor sebaya Bu. Itu rencana saya. Masya Allah, itu bagus sekali Bu. Ketika kita melihat sesuatu yang agak kurang pada anak kita mengarahkannya, ternyata kita bisa dilihat ya, dari minatnya ternyata si anak tersebut menyukai gambar. Kemudian karena dia pandai sebenarnya bisa juga dijadikan tutor sebaya membantu temannya yang kesulitan. Seperti itu ya Bu? Iya, iya. Oke. Betul. Nah, untuk strateginya nih, bagaimana nih? Apa yang bisa diterapkan? Adapun strategi ya selaras dengan tadi rencana Bu ya. Tadi kan saya akan memberikan tugas ya berupa ya sekarang strateginya memberikan LKPD ya Bu ya, sesuai dengan bakatnya. Dia kan menggambar disesuaikan dengan pelajaran ya seperti itu. Kemudian saya juga menjadikan dia itu sebagai tutorial sebaya gitu. Saya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika. Lalu saya juga akan memberikan reward kepada dia. Strategi yang saya yang saya akan laksanakan gitu Bu. Bagus sekali itu strateginya Bu. Iya. Nah, mengenai jangka waktunya nih, kapan kira-kira akan mulai dilaksanakan? Berbicara tentang jangka waktu ya Bu ya, ya harus dimulai dari besok mungkin Bu. Karena lebih cepat itu lebih baik Bu. Tapi berproses Bu. Ya ada proses, ada tahapannya gitu. Mungkin itu Bu. Bagus sekali. Iya, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan rencana aksinya berjalan lancarnya. Nah, bagaimana nih? Apa yang menjadi indikasi keberhasilan dari rencana aksi Ibu tadi tuh?
Ya, keberhasilannya Bu, siswa tersebut dapat merubah karakteristik yang tadinya dia itu usil, sekarang dia itu diberikan kepercayaan oleh saya ya, menjadi tutor yang sebaya, kemudian dia bisa membantu rekannya yang tidak bisa, kemudian dia bisa mengerjakan LKPD sesuai dengan bakat dan minatnya, Bu. Itu. Betul ya. Nanti kita bisa lihat, mungkin dicek secara berkala ya perubahan karakteristiknya, mudah-mudahan semakin lebih baik lagi. Nah, sekarang apa yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin dicapai nih di akhir semester ini? Keinginan saya supaya tercapai di akhir semester ini, saya ingin mengembangkan ya eh, proses pembelajaran ini ya lebih giat lagi. Jadi siswa itu lebih memahami materi yang saya sampaikan supaya tercapai keberhasilan belajarnya. Juga merubah karakteristik dia itu, Bu. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Sekarang coba Ibu dalam melaksanakan rencana aksi tadi dan mencapai tujuan-tujuan kita ya. Komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut bagaimana? Adapun komitmen saya, Bu, saya itu harus dapat merealisasikan yang sudah direncanakan, Bu, secara konsisten dan berkesinambungan. Itu, Bu, rencana saya, Bu. Iya, baik sekali. Ya, nggak bisa kalau cuma satu pembelajaran tidak diteruskan di kemudian hari, jadi harus berkesinambungan ya. Nah, Iya. baik. Kemudian siapa kira-kira atau apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Adapun yang membantu ya, Bu ya. Saya itu akan melakukan kolaborasi, Bu, dengan rekan sejawat. Saya merefleksikan, meminta saran ya dengan rekan sejawat. Kemudian saya juga berkolaborasi juga dengan orang tua siswa. Kebetulan ada paguyuban ya, Bu ya, paguyuban orang tua siswa. Eh, Kalau itu sudah berjalan ya kemungkinan akan tercapai, Bu. Gitu. Betul ya, karena kita membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitar kita ya. Iya, Baik. Nanti bagaimana ya dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? tindak lanjut dari sini, Bu, saya bisa memahami proses pembelajaran yang baik, Bu, dengan karakteristik siswa yang berbakat, disesuaikan dengan bakat, minat, yang menuntun siswa itu supaya mencapai keberhasilan belajarnya gitu. Selain itu juga saya melaksanakan refleksi berkala, Bu, secara berkala. Itu, Bu. Masya Allah, rencana-rencananya tadi sudah dipaparkan dengan jelas, strateginya juga, komitmennya, semoga semuanya bisa terlaksana dengan lancar ya Bu ya. Nah, yang terakhir, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita tadi? Dari kesimpulannya, saya dapat memahami karakteristik anak ya, yang tadinya anak itu suka usil, jadi ada perubahan, Bu, perubahan, dan saya bisa membuat dia menjadi yang apa bermanfaat, bermanfaat bagi temannya, menjadikan dia itu tutor yang sebaya. Kemudian saya bisa mengembangkan bakat dan minatnya anak tersebut. Jadi pelajaran pun menjadi lebih efektif. Iya, Masya Allah. Bagus sekali ya Bu ya rencananya, aksinya, komitmennya, tindak lanjutnya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan lancar. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu? Alhamdulillah, Bu, saya merasa lega. Saya tidak kebingungan lagi dan mudah-mudahan saya dapat melaksanakannya, Bu. Amin. Alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup ya, Iya, Bu. baik.
kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya pamit dulu ya Bu, mau masuk lagi ke kelas. Iya, silakan. Tetap semangat ya, Bu. Semoga lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.